Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, meninggalnya Arya Daru Pangayunan adalah pukulan berat bagi ayah dan ibunya. Bagaimana tidak, Arya Daru adalah anak tunggal yang dinanti-nanti kehadirannya setelah sang ibu beberapa kali keguguran. Kepada jurnalis Sindo News TV Lukman Hanafi secara eksklusif, ayah Arya Daru, Subaryono, mengatakan kehilangan Daru seakan memadamkan harapannya. Kalau misalnya nih boleh sekarang Bapak menyampaikan keinginannya kepada penegak hukum maupun kepada penguasa, pada Pak Presiden, apa Pak yang Bapak mohon kepada beliau nih Pak? Ya kami mohon bahwa kasus ini bisa diungkap secara tuntas. Oke. Itu aja sebetulnya. Karena sementara ini kan kami pada waktu sehingga kemudian kita tidak begitu teliti, dan saya juga menguasakan kepada keponakan saya yang ada di Jakarta untuk hadir pada waktu gelar perkara. Karena saya tidak tahan. Betul. Dengan, kan saya terpukul. Saya sangat terpukul. Shock banget ya itu berarti Pak ya? Sangat shock. Sangat shock karena itu sudah saatnya berangkat. Semua sudah disiapkan semua. Saya shock karena juga merasa kami itu tidak hanya kehilangan Daru sebagai fisik dan tapi kan kehilangan harapan. Oh iya, karena satu-satunya ya? Karena satu-satunya harapan bahwa dia akan berkembang menjadi karir yang baik, keluarga yang bahagia. Kami sudah semakin usul itu bisa bahagia melihat itu. Tapi kan itu sirna. Itu kan kami shock. Karena apa? Karena pertama dia anak satu-satunya. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa untuk mendapat satu itu sebenarnya Daru anak keempat. Jadi yang 1, 2, 3 itu gagal. Itu sehingga itu, tapi dia bukan anak namanya. Bukan anak namanya. Jadi Mas Daru ini kalau kata orang Jawa sebenarnya anak mumungan ya, satu. Betul ya. Tapi dia nggak manja. Oh iya. Karena saya waktu itu agak keras juga kan. Tapi dia dia bisa mandiri, dia tidak pernah takut pergi sendiri malam-malam sendiri. Jadi tidak manja gitu. Jadi memang dia itu suka mobil dari kecil. Dia suka, kalau dari kecil itu masih kecil, dari jalan itu saya buatkan dari selang bulan itu lari-lari sampai ini. Sampai sekarang itu hobinya itu, makanya di akun pribadinya masih banyak mobil. Pemirsa, harga beras di sejumlah wilayah di Jakarta mengalami kenaikan. Harga beras medium naik menjadi Rp14.000 per kilogram, sementara harga beras premium menjadi Rp16.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Palmerah, Jakarta Barat mengatakan kenaikan harga beras sudah terjadi sejak 2 bulan lalu karena harga gabah kering panen atau GKP yang naik mencapai Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilogram. Harga beras medium mencapai Rp14.000 per kilogram dari harga eceran tertinggi Rp13.500 per kilogram, dan beras premium dibanderol Rp15 hingga Rp16.000 dari HET Rp14.900. Sementara itu, pedagang mengaku pemerintah sudah mendistribusikan beras stabilisasi pasokan harga pangan sejak beberapa minggu terakhir. Namun begitu, konsumen lebih memilih untuk membeli beras premium karena harga jual yang tidak tipis. Yang tipis atau tidak jauh berbeda. Pedagang berharap pemerintah dapat melakukan stabilisasi harga pangan tak terlalu tinggi agar tidak mengurungkan niat pembeli untuk membeli beras. Pemirsa, harga beras di sejumlah daerah terus naik dalam 7 bulan terakhir. Sementara beras SPHP Bulog yang harganya terjangkau Rp12.500 per kilo makin sulit ditemukan di pasaran. Warga menyerbu beras SPHP Bulog yang dibagikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa di Pasar Soponyono, Rungkut, Surabaya. Warga rela berdesakan demi beras gratis, terlebih di tengah kenaikan harga beras di pasaran saat ini. Di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, harga beras medium mencapai Rp14.000 per kilogram, naik sekitar Rp2.000 dibandingkan awal tahun.
Sementara harga beras SPHP Bulog seharga Rp12.500 per kilogram makin sulit didapatkan. Padahal beras Bulog ini paling banyak dicari masyarakat dan diandalkan untuk stabilisasi harga beras. Dalam paparan di DPR beberapa waktu lalu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan akan menggelontorkan beras SPHP 6.000 ton demi meredam harga beras. Distribusi beras SPHP ditargetkan mencapai 10.000 ton hingga akhir tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pangan Nasional buka suara menanggapi kelangkaan beras di pasar modern yang disertai lonjakan harga. Bappenas memastikan stok beras secara nasional masih dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu panik. Harga beras yang masih tinggi hingga saat ini terus menjadi sorotan banyak pihak. Badan Pangan Nasional mengklaim bahwa stok produksi beras di tahun ini diperkirakan masih cukup untuk menjaga pasokan dalam negeri. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan bahwa produksi beras konsumsi sepanjang tahun bisa mencapai 41 juta ton. Dengan angka tersebut maka stok beras nasional tahun ini diklaim aman. Namun dengan fenomena harga beras yang selalu tinggi, Bappenas menilai terjadi penyimpanan stok di tingkat petani yang mengakibatkan stok tak sepenuhnya beredar di rantai distribusi. Yang dilanggar adalah antara janji di kemasan tidak sesuai dengan isi, itu yang dilanggar, bukan masalah harganya. Jadi ini yang harus kita clearkan dulu sekali lagi. Dari sisi produksi sampai akhir Desember dengan asumsi tadi, kami pakai pegangan rata-rata dulu ya, karena KSA belum keluar. Jelas itu dengan carryover stok 8 juta dikurangin ada yang ada di Bulog, relatif masih tinggi bro. Artinya kita harus mencari, memang kita juga punya pola penyimpanan yang dilakukan oleh petani kita. Ketut memastikan pihaknya akan terus mendorong pasokan dan distribusi beras tetap terjaga. Bappenas tetap menjaga komunikasi dengan lembaga terkait demi memastikan harga beras tetap dapat terjangkau di masyarakat. Pemirsa, mantan wali kota Semarang bersama dengan suaminya divonis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 5 dan 7 tahun penjara terkait dengan kasus suap pengadaan meja dan kursi sekolah. Menjatuhkan kepada terdakwa 1 Devita Gunaryanti Rahayu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah. Sidang vonis kasus korupsi dengan terdakwa Hefearita Gunaryanti Rahayu, mantan wali kota Semarang dan suami Alwin Basri digelar di Pengadilan Tipikor Semarang pada Rabu siang. Kedua terdakwa dinilai hakim terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap pengadaan meja dan kursi sekolah dasar di seluruh kota Semarang. Iuran kebersamaan yang diberikan setiap triwulan dan gratifikasi pengadaan proyek penunjukan langsung dengan total korupsi senilai 9 miliar rupiah. Majelis Hakim menjatuhkan vonis pada Hefearita Gunaryanti Rahayu dengan 5 tahun, sementara Alwin Basri divonis 7 tahun. Konteks ini memang kami dalam hal ini memiliki waktu untuk mengajukan banding selama 7 hari dan juga kami akan mempelajari beberapa isi putusan yang menurut kami itu tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Majelis Hakim menyatakan permohonan peninjauan kembali Sylvester Matutina, terpidana kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 Yusuf Kala, gugur. Keputusan itu diambil lantaran alasan Sylvester untuk menunda lagi sidang perdana permohonan PK itu tidak jelas. Alasan kedua, dokter yang menaikkan surat permohonan penundaan sidang PK itu tidak jelas. Serta alasan Sylvester sakit pun tidaklah jelas. Diketahui, Sylvester sudah kali kedua absen dalam sidang permohonan PK di PN Jaksel, yakni pada Rabu 20 Agustus dan Rabu 27 Agustus. Sementara kuasa hukum Sylvester mengaku bahwa menerima keputusan hakim tersebut.
Yang pertama sidang itu dengan surat yang lengkap. Ada sakitnya apa? Ada keterangan sakit. Kami buatkan pengantar bahwa kami menyampaikan untuk tidak bisa hadir karena sakit. Titik. Yang kedua, karena memori banding, memori penyelenggaraan kembali itu masih kurang lengkap, kami membuat memori tambahan PK yang rencananya bersama-sama kita di sini. Tapi faktanya bahwa beliau itu menurut beliau sakit. Ya. Kembali saya sampaikan bahwa saya bukan dokternya, saya pendampingnya dalam masalah hukum. Siapapun yang datang kantor kami, minta bantuan hukum, minta nasihat hukum, akan kami bantu semaksimal mungkin sepanjang ada koridor hukumnya.